Ya, pemirsa, gugatan pra-peradilan yang diajukan OC Kaligis terhadap KPK diputuskan hari ini. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Tika Beremau dan Haryadi Jamal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Tika, apa isi sidang putusan atas gugatan pra-peradilan OC Kaligis hari ini? Ya, Dias dan juga pemirsa, sidang putusan pra-peradilan oleh pihak OC Kaligis baru saja berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal Suprapto. Dalam putusan pra-peradilan ini, Hakim memutuskan untuk menggugurkan permohonan pra-peradilan yang digugat oleh pihak OC Kaligis kepada pihak KPK dengan alasan karena berkas perkara dari OC Kaligis ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan dan status dari OC Kaligis sendiri telah menjadi terdakwa. Dan memang sebelumnya KPK ini telah melimpahkan berkas perkara dari OC Kaligis kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Agustus 2015. Sebelumnya seharusnya sidang perdana pra-peradilan ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2015. Namun ternyata KPK tidak datang dan meminta penambahan waktu selama 1 minggu sehingga sidang pra-peradilan baru dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus lalu diputuskan pada hari ini tanggal 24 Agustus. Sebelumnya dari pihak OC Kaligis ini menggugat KPK terkait atas penetapan tersangka, penangkapan dan juga penahanan, bahkan prosedur KPK yang dinilai salah yaitu melakukan isolasi terhadap OC Kaligis selama 1 minggu setelah penahanan KPK terhadap OC Kaligis. Dias. Ya, lalu terkait dengan putusan ini, Tika, apa langkah lanjutan yang akan diambil oleh pihak OC Kaligis? Ya, tadi pada saat Hakim membacakan putusan bahwa menggugurkan pra-peradilan, otomatis dari tim kuasa hukum OC Kaligis ini tidak menerima keputusan yang dibacakan Hakim. Dan mereka mengatakan akan melakukan peninjauan kembali atas keputusan pra-peradilan pada hari ini. Karena memang di sini tim kuasa hukum menganggap bahwa selain karena menganggap KPK meminta menggunakan perpanjangan waktu agar berkas segera dilimpahkan ke Tipikor, tim kuasa hukum juga menilai pengguguran pra-peradilan seharusnya tidak dilakukan pada saat putusan pra-peradilan pada hari ini. Namun pengguguran pra-peradilan dilakukan pada saat proses penetapan atau putusan sela. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami terkait tanggapan dari pihak kuasa hukum OC Kaligis yaitu Alamsyah. Putusan ini batal demi hukum karena menggugurkan gugatan pra-peradilan melalui putusan. Semestinya di dalam pasal KUHP itu kalau gugatan mau digugurkan melalui penetapan. Jadi digugurkan di tengah jalan. Istilahnya kalau dalam perkara pidana atau perdata putusan selah. Tapi khusus pra-peradilan bukan putusan selah, digugur melalui penetapan begitu. Alamsyah mewakili kuasa hukum dari OC Kaligis ini mengatakan bahwa seharusnya digugurkannya pra-peradilan ini tidak dibacakan dalam putusan pra-peradilan namun dalam putusan sela atau dalam istilah pra-peradilan namanya penetapan, di mana putusan ini bukanlah putusan yang bersifat akhir atau mengikat dan sambil menunggu putusan lainnya yang lebih mengikat begitu. Dias. Kita tunggu keputusan akhirnya. Terima kasih atas informasi Anda. Demikian laporan Tika Beremau dan Haryadi Jamal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.